Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sebagaimana biasa, saya ingin menyapa fans of Roma and Soneta Forza. Kemudian Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, Fahmi Tamami, PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, kemudian Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, PWI LS, dan Perisai Idaman Nasional, PIN, juga Klaners. Kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Amin. Pemirsa, dan yang lagi viral sekarang ini adanya pemberitaan dari salah satu media mainstream televisi nasional, di mana di sana ada satu PH yang kontennya adalah expose unsensor. Expose unsensor artinya penayangan tanpa sensor. Di mana di sana memuat satu berita tentang kehidupan di pesantren. Bagaimana para santri beraktivitas di pesantren, bagaimana peran kiai dengan para santri dengan kiainya, dan ternyata menimbulkan kehebohan yang luar biasa. Kenapa? Karena di sana terkesan ada indikasi mendiskreditkan kiai, mendiskreditkan pesantren. Misalnya isunya begini, bahwa kiai itu harus disembah, kemudian santri itu seperti budak, dia bekerja tanpa dibayar, membersihkan rumah kiainya, ngepel, nyapu tanpa dibayar. Ada penekanan tanpa dibayar gitu. Nah, kemudian ada juga diekspos oleh mereka, bahkan santrinya tuh ngasih uang sama kiai sehingga kiainya tuh kaya raya dan sebagainya. Nah, ini tentu saja ya menimbulkan satu, ya katakanlah, kemarahan dari pihak pesantren karena exposure seperti itu jelas sangat menyudutkan. Karena mereka tidak mengerti ya tentang kehidupan, tentang suasana ruhani jiwa di dalam pesantren itu. Bahkan secara spiritualitas kehidupan di pesantren, di dalam pesantren itu mereka nggak mengerti. Sehingga banyak tudingan-tudingan, oh ini adalah feodalisme di pesantren. Apakah feodalisme? Feodalisme itu ya boleh katakan identik dengan kolonialisme. Feodalism itu ada satu sistem dari sebuah, katakanlah, raja dan hamba. Di Jawa khususnya itu dulu banyak kerajaan-kerajaan. Dalam sistem pesantren itu bukan feodalisme yang terjadi. Kalau feodalisme seperti katakanlah zaman raja-raja dulu, titah raja adalah hukum dan rakyat hamba sahaya daripada sang raja.
Itulah feodalisme. Barangkali mereka menilai dari itu tadi bahwa santri ngepel, bekerja tanpa dibayar, gitu kan? Kemudian jalan berbungkuk-bungkuk. Maka ada kesan, wah ini feodalisme modern gitu. Nah, sementara yang terjadi di dalam pesantren itu bukan feodalisme, tetapi apapun yang dilakukan santri kepada kiainya itu bersifat atau bernama akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Jadi akhlak, attitude, perilaku sopan santun, perilaku yang luhur yang diterapkan di dalam pesantren sebagai wujud daripada hormat mereka kepada kiainya yang notabene adalah guru-guru mereka. Nah, perlu saya garis bawahi di sini bahwa sistem pendidikan pesantren itu berbeda dengan sistem pendidikan sekolah umum. Kalau sekolah umum, murid pergi pagi, pulang siang atau pulang sore. Setelah itu terputus hubungan antara guru dan murid. Tapi sistem pendidikan pesantren itu antara santri, murid, dan guru kiai itu terus berlangsung bertahun-tahun lamanya. Kenapa? Karena yang namanya santri itu tinggal di pesantren selama bertahun-tahun. Di samping mereka dididik oleh kiai dari hari ke hari. Dididik bagaimana beragama dengan baik, bagaimana mendapatkan ilmu agama dengan baik, bahkan juga sains dan teknologi diajarkan di sana. Dan terutama akhlak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabdanya, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk membangun akhlak yang mulia, attitude yang terbaik. Nah, yang ditampilkan oleh para santri ini itulah implementasi dari akhlakul karimah, akhlak. Bukan feodalistik, bukan itu. Baik, ingin saya sampaikan siapa saja orang yang wajib dihormati atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yamlughannaka 'indaka al-kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Wakhfidh janāha adh-dhulli min ar-rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, telah aku tetapkan jangan kamu menyembah selain daripada Allah, selain kepada Allah, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Ketika mereka telah sampai kepada usia yang tua dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahumma uff, jangan pernah mengatakan kepada orang tua, mama, papa, babe, nyak, bapak, ibu. Wala tanharhuma, jangan hardik mereka, jangan bentak mereka. Wa qul lahumā qawlan karīmā, ucapkanlah, berdialoglah dengan orang tua, qawlan karīmā, dengan ucapan yang mulia, yang santun, yang hormat. Ini perintah Allah. Wakhfidh janāha adh-dhulli min ar-rahmah, rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang kepada kedua orang tua, jangan sombong. Nah, tadi saya katakan bahwa kiai adalah pengganti orang tua di pesantren. Karena kiai lah yang memberikan
tidak hanya pendidikan, tidak hanya ilmu, tapi juga makan, minum, dan sebagainya, tempat tidur, dan sebagainya. Jadi kiai, guru-guru di pesantren, itu sebagai pengganti orang tua, murid, dikala mereka belajar di sana. Ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, Masya Allah. Itu satu. Yang kedua, ada Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu pengetahuan. Nah, di sini Allah sendiri yang mengatakan bahwa yarfa'illahu alladhina amanu. Diangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan yang berilmu pengetahuan. Kiai, ustaz, guru-guru di pesantren, beliau-beliau itu orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Yarfa'illahu alladhina amanu. Derajat mereka diangkat oleh Allah SWT. Ketika para santri berlaku hormat dengan akhlak yang mulia, itu adalah melaksanakan perintah Allah, karena mereka punya derajat yang tinggi dengan imannya. Mereka punya derajat yang tinggi dengan ilmunya. Wajib dihormati. Oke? Nah, adapun pengabdian feodalisme, itu antara budak dan raja. Nah, ketika ada seseorang atau sekelompok orang yang minta dihormati secara berlebihan, padahal bukan karena dia beriman dan berilmu, bukan karena dia orang tua atau seperti orang tua, maka inilah feodalisme. Nah, kira-kira seperti itulah bagaimana Allah menempatkan orang-orang yang harus dihormati, dan bagaimana cara orang menghormati. Ini sesungguhnya tergantung innamal a'malu binniyat. Bahwa budaya ngesot misalnya ada budaya-budaya ketimuran, misalnya saja begini. Di hari raya itu kedua orang tua duduk, ibu bapak, anaknya mau sungkem, itu nggak ngantri baris begitu. Mereka merendahkan diri dengan kata tadi berjongkok. Ini ada tradisi di Jawa dan Indonesia itu dalam konteks merendahkan diri kepada orang tua. Orang tua duduk, bagaimana dia harus lebih rendah dari duduk. Kalau dia berdiri, itu ada kesan tidak sopan. Maka ketika orang tua berdiri, itu budaya di Indonesia, anak tuh, gitu, sedikit membungkuk merendahkan. Itu satu adab, satu akhlakul karimah yang sudah terbangun secara membudaya di Indonesia. Makanya orang luar Indonesia mengatakan bangsa Indonesia ini ramah-ramah, sopan-sopan, santun-santun, akhlaknya bagus. Salah satu faktor itu menghormati yang tua secara secara gerakan, kelakuan, kayak begitu. Coba lihat kalau ada orang tua lewat sini. Begitu ada orang tua duduk, orang tegak punya, itu pasti kesannya tidak sopan gitu. Kan gitu. Nah, jadi ini juga satu budaya yang jangan dinilai feodalisme. No. Kecuali memang ada orang-orang yang sengaja membuat itu. Supaya mereka menyembah saya, menghormati saya, memuliakan saya.
dengan tujuan-tujuan membuat privilege sendiri. Setelah itu ada kepentingan-kepentingan lain, nah itu yang na'udzubillah min dzalik. Nah, kira-kira itu, bahwa semoga yang perlu nih citra pesantren itu jangan dirusak dengan narasi-narasi seperti ini, bahwa kita harus mampu membedakan mana akhlakul karimah dan mana feodalisme. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah SWT tetap menjaga citra pesantren, karena pesantren lah memang yang telah melahirkan para ulama sebagai warithatul anbiya, pewaris para nabi. Dan kita juga menyaksikan bagaimana Indonesia dimerdekakan, diperjuangkan untuk merdeka juga dengan mayoritas para ulama, para santri. Tetap pertahankan sistem pesantren, dan label feodalisme itu sesuatu yang salah. Tapi yang benar label akhlakul karimah kepada kiai sebagai guru, sebagai orang berilmu dan beriman. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.